Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Babat Tanah Jawa, Syekh Subakir sang penakluk jin penguasa Tanah Jawa. Pulau Jawa sejak dulu dikenal menyimpan banyak sumber daya alam yang melimpah. Tak ayal banyak yang berusaha datang ke pulau ini. Pulau ini termasuk bukan pulau yang tidak biasa seperti pulau pada umumnya. Konon Pulau Jawa ini dikuasai lelembut yang sakti sehingga tidak ada manusia yang mampu mendiami pulau ini. Banyaknya dedemit, makhluk gaib yang ada di pulau ini tak segan mengganggu siapa saja yang hendak tinggal di Pulau Jawa. Adalah Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah pentolan dedemit Tanah Jawa. Bahkan para saudagar dari Rum sekarang Turki, para rombongan yang hendak singgah ke Pulau Jawa terpaksa harus gigit jari lantaran pulau ini punya daya magis yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang yang mampu memasukinya. Meskipun bisa singgah di Pulau Jawa besar kemungkinan tidak akan selamat. Baru ada sekitar tahun 1404 Masehi, Sultan Muhammad dari Turki mengutus ulama yang punya keahlian untuk meruqyah, meruat, membebaskan, negosiasi untuk membukakan jalan ke Pulau Jawa dari gangguan iblis. Diutuslah Syekh Al-Bakir atau masyarakat Jawa lebih akrab dengan nama Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa agar terbebas dari gangguan dedemit, sehingga manusia bisa mendiami Tanah Jawa. Dengan kedatangan Syekh Subakir, Pulau Jawa bisa ditinggali manusia. Syekh Subakir dengan kemampuan yang dimilikinya mampu mengusir para lelembut. Syekh Subakir mengusir para lelembut dengan pusaka yang disebut Kiai Panjang dan batu yang dibawa dari Turki. Seperti diketahui batu yang dibawa oleh Syekh Subakir mengandung uranium, yang bisa memberikan energi panas, dan sekarang menjadi bahan baku nuklir dalam era modern ini. Kemudian Syekh Subakir menancapkan tombak sepanjang 7 meter di Gunung Tidar yang terletak di daerah Magelang untuk mengusir jin, makhluk gaib dan sebangsanya, para dedengkot jin lelembut, takluk dan menyingkir serta membuat perjanjian dengan Syekh Subakir. Perjanjian Syekh Subakir dan Jin Jawa, artikel akan ditulis tersendiri. Lantas para jin, dedemit lari koncar kacir. Mereka berlari ke berbagai penjuru menghindari Syekh Subakir. Inilah empat tempat yang dijadikan pelarian para dedemit lelembut tersebut. 1. Alas roban para dedemit lelembut yang berhasil ditaklukkan oleh Syekh Subakir berlarian menjauhi Gunung Tidar. Ada yang lari ke alas roban. Alas ini memang sejak dulu terkenal dengan kewingitannya, banyak memakan korban dari kecelakaan yang terjadi di daerah Roban. Alas, hutan ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hutan ini banyak memunculkan kisah mistis yang dialami masyarakat, baik yang tinggal di sekitar alas tersebut maupun yang berketepatan melintasi alas roban. 2. Gunung Merapi. Para jin ada yang lari ke Gunung Merapi. Gunung ini tidak kalah mistis dengan alas roban. Gunung aktif ini berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini menyimpan banyak cerita mistis. 3. Laut Selatan. Ada lagi para jin dan lelembut yang lari ke selatan berlari ke Laut Selatan. Laut Selatan sejak dulu menyimpan banyak kisah mistis, seperti cerita tentang Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan tidak pernah luntur dan masih menjadi cerita sebagian masyarakat sampai sekarang. 4. Alas Purwo Banyuwangi. Para jin yang berlari ke arah timur berlari ke Alas Purwo Banyuwangi yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Hutan yang bernama Alas Purwo ini merupakan hutan tertua di Pulau Jawa, tidak kalah mistis dan angker dari alas roban. Alas Purwo menyimpan sejuta misteri dengan keangkerannya. Alas ini banyak dihuni makhluk gaib, jin, dan genderuwo. Tidak sedikit orang yang mengunjungi hutan ini mengalami kejadian aneh dan tidak biasa.
Untuk itu bagi Anda yang ingin mengunjungi hutan ini hendaknya hati-hati dan dengan niat yang baik agar kejadian yang tidak diinginkan tidak menimpa Anda. Berkat kemampuan hebatnya Syekh Subakir mampu meruat Pulau Jawa, dan kini bisa ditinggali umat manusia dengan aman dan tenang sampai sekarang. Kisah Syekh Subakir dan Gunung Tidar yang melegenda. Kisah Syekh Subakir dan Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah begitu melegenda di kalangan masyarakat tradisional Jawa. Cerita rakyat ini dituturkan secara turun-temurun. Syekh Subakir dikisahkan punya kesaktian mumpuni dan berhasil menumbalkan tanah Jawa dari pengaruh negatif. Kisah Syekh Subakir turut dinukilkan dalam Babat Tanah Jawi, sebuah sastra berbahasa Jawa yang berisi sejarah Pulau Jawa. Syekh Subakir disebut sebagai ulama asal Persia yang diutus oleh Sultan Muhammad pertama dari Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Ottoman ke Pulau Jawa pada 1404 Masehi. Syekh Subakir ditugaskan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, bersama pamannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang merupakan generasi awal Wali Songo. Menurut cerita legenda, Pulau Jawa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta berupa daratan yang terapung di lautan luas dan daratan itu selalu bergerak. Seorang dewa yang dari kayangan memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala paku yang digunakan kini berakhir menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tidar. Masyarakat tradisional Jawa menyebutkan sebagai Pakuning Tanah Jawa atau Paku Tanah Jawa. Tak mudah untuk memperkenalkan Islam ke Pulau Jawa, banyak ulama yang diutus Utsmaniyah Turki pada umumnya mengalami kegagalan. Lalu diutuslah Syekh Subakir, seorang ahli ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Tak hanya itu, beliau dikhususkan untuk menangani hal gaib dan spiritual yang dinilai sebagai penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut dapat mengubah wujudnya menjadi ombak besar membuat kapal hancur, disertai angin puting beliung yang dapat menghancurkan apapun di atas ombak. Masyarakat Jawa saat itu juga masih memegang teguh kepercayaan lama, dengan karakter gaib dan mistis masih mendominasi hingga daratan dan lautan di sekitar Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal gaib, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu tersebut diletakkan dengan nama Raja Aji Kalacakra diposisikan di tengah-tengah tanah Jawa, puncak Gunung Tidar, Magelang. Hal ini dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Di atas Gunung Tidar, terdapat tugu dengan lambang Sa, dibaca Solok, dalam bahasa Jawa di tiga sisinya. Menurut penjaga, itu berarti sapa salah seleh, siapa yang salah menemukan apa yang salah. Tugu ini diyakini oleh beberapa orang sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tenang dan aman. Efek dari kekuatan batu hitam menimbulkan gejolak bagi para jin dan sejenisnya. Cuaca yang cerah berubah drastis menjadi gelap seperti malam hari selama 3 hari. Cuaca yang ekstrim terjadi, petir, kilat dan angin saling beradu menyebabkan hujan api. Hawa panas muncul dari dalam batu, membuat para jin, dedemit, siluman, lelembut dan makhluk sejenisnya menyelamatkan diri. Mereka semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panas pancaran batu hitam. Menurut cerita penjaga Gunung Tidar, terdapat makam seluruh kiai dan makam Sang Hyang Ismoyo, atau lebih dikenal dengan Kiai Semar, sedangkan yang dikenal sebagai makam Syekh Subakir sebenarnya hanya tempat petilasan beliau. Pengorbanan Syekh Subakir kini membuat beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar. Berkat beliau juga kini ajaran Islam sudah sangat meluas di Nusantara Indonesia. Demikian kisah singkat sejarah Babat Tanah Jawa, Syekh Subakir sang penakluk jin penguasa Tanah Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.